Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan, nomor induk mahasiswa 211130342. Saya adalah mahasiswa PPGPAI dalam jabatan 2021 Angkatan 2 UINSI Samarinda. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sekaligus perekaman video uji kinerja PPGPAI dalam jabatan 2021 Angkatan 2. Mohon doanya agar semua berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang semuanya berdiri. Kita berdiri dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, kampung padaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak periksa dulu yang tidak hadir hari ini. Hadir semuanya? Hadir semuanya, alhamdulillah. Sekarang Bapak periksa dulu. Coba letakkan semua tangannya di depan. Nah, ini sama juga. Ya, nanti potong lagi. Nih, potong. Ya. Nah, ini potong. Kenapa? Nah, panjang sekali punya. Nah. Jadi ingat, kukunya harus dipotong. Jadi walaupun misalnya sudah bersih, ulun pakai sudah bersih, kuku ulun kada usah dipotong, tetap harus dipotong. Paham? Nah. Tepuk semangat. Semangat. Iya, silakan duduk. Kita masih ingat pelajaran kemarin tentang sahabat siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar bin siapa? Umar bin Khattab. Kemarin sudah dijelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, ada berapa semalam? Ada 4. Abu Bakar sudah, Umar sudah, berarti sisanya siapa lagi? Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang akan kita jelaskan hari ini, yang akan kita belajar hari ini adalah kisah keteladanan tentang Utsman bin Affan dengan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Sebelum masuk ke pelajaran, perlu kalian ketahui, seperti kemarin, masih ingat? Nah, jadi yang akan kita lalui hari ini, yang akan kita lakukan hari ini adalah model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif tipe ISTIAD. Nah, ISTIAD kalau bahasa
Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggrisnya istiadi atau step. Apa-apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama penyampaian tujuan. Nah, kemudian penyajian materi. Nah, kemudian pembagian kelompok. Selanjutnya. Nah, presentasi kemarin masih ingat, maju menyampaikan hasil. Kemudian yang terakhir apresiasi atau penghargaan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Peserta didik setelah menyimak materi melakukan tanya jawab dan berdiskusi, mampu menelaah kisah kepemimpinan Utsman bin Affan dengan objektif. Peserta didik setelah menyimak materi melakukan tanya jawab dan berdiskusi, mampu menelaah kisah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan objektif. Menggali informasi dengan berdiskusi, mampu menyajikan kisah kepemimpinan Utsman bin Affan dengan percaya diri. Peserta didik setelah menggali informasi dan berdiskusi, mampu menyajikan kisah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan percaya diri. ya yang pertama dulu. Nih, berarti yang sudah kita ketahui tadi, kita ada penyajian materi, tanya jawab, kemudian ada diskusi. Nah, apa tujuannya? Mampu menelaah kisah kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, mampu menelaah kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini nanti tujuannya adalah mencari tahu atau menelaah keteladanan dalam hal kepemimpinan. Yang 3 dan 4. Nah, menyajikan, berarti kalau menyajikan berarti kalian nanti menyampaikan hasil diskusi. Nah, sama juga menyajikan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan percaya diri. Nah, nanti jadi diharapkan nanti di sini ketika kalian setelah selesai berdiskusi nanti tumbuh percaya diri. Ini yang penting. Nah, lihat, perhatikan semuanya tentang Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan terpilih. Kenapa sih dia terpilih? Nah, kalau Abu Bakar terpilih karena musyawarah para sahabat, kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebelum meninggal Abu Bakar. Nah, kemudian Utsman ini juga berdasarkan musyawarah oleh para sahabat yang sudah ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Jadi sebelumnya Sayyidina Umar sebelum meninggal, jar Sayyidina Umar, bila aku meninggal nanti, nah ini ada sudah ahlul aqdi namanya, itu nanti yang memilih pemimpin setelah aku. Jadi orangnya itu tidak satu tapi banyak, ada beberapa orang. Nah, di antaranya itu adalah orang para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nah, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu kemudian memutuskan untuk memilih siapa? Utsman bin Affan. Affan ini dipilih oleh orang-orang yang sudah dianggap oleh Sayyidina Umar sebagai orang yang pantas untuk memilih pemimpin. Nah, siapa-siapa mereka? Nih, semua ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Sebenarnya Abu Bakar lawan Umar iya juga. Nah, tapi karena sudah meninggal, lalu sisanya ini. Lalu mereka ini yang terpilih ini ada Ali bin Abi Thalib, Thalha, Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Nah, ini memilih Utsman. Lalu terpilihlah Utsman bin Affan sebagai
sebagai siapa? Khalifah. Di sini yang di antara 6 buah ini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu, apa yang ada paham di antara, apa yang tidak paham di antara kata-kata ini yang 6 ini. Ini dulu. Nah, coba. Apa tadi? Tanyaannya dari apa? Kodifikasi. Kodifikasi. Ya, kodifikasi ini artinya pembukuan. Nah, jadi dulu Al-Quran itu dulunya ditulis di pelepah kurma. Jadi dulu Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, kemudian ada di kulit binatang. Nah, binatang yang halal dimakan, kayak misalnya di kulit kambing atau kulit unta. Nah, jadi bari itu waktu dulu. Nah, bukan di atas kertas. Nah, setelah Nabi meninggal, lalu dikumpulkan. Nah, yang pertama dulu waktu itu di rumahnya siapa? Nih, dulu dikumpulkan waktu zaman Abu Bakar, tapi belum jadi buku. Nah, kemudian pada zaman Umar masih belum jadi seperti yang sekarang. Nah, seperti mushaf sekarang, mushaf namanya yang Al-Quran yang kalian pegang sekarang, belum seperti itu. Nah, pada zaman Utsman lalu dibuatlah seperti yang kalian pegang sekarang. Nah, apa namanya itu? Mushaf. Sekarang Bapak yang bertanya. Nih, daripada kalian yang makanya Bapak lebih baik kalian bertanya daripada Bapak yang bertanya. Ini apa artinya? Apa arti itu dialek? Apa arti dari dialek? Tahu? Nah, dialek ini ujar kita ini ugat orang, kalau kita nih sama-sama bahasa Banjar loh. Nah, dialek sama-sama bahasa Banjar, tapi ada Banjar Kalwa, ada Banjar Amuntai, ada Banjarmasin. Itu orang Kalwa biasanya. Belegam ya. Nah, itu pula. Atau orang Kadangan, teh ya. Nah, itu namanya dialek. Ansor apa artinya inovasi Ansor? Nah, makanya baik kita mengatakan Pak, apa inovasi itu Pak? Nah, daripada mengatakan Bapak bertahun apa arti inovasi? Pada tahu itu kayak itu inovasi karena orang membaiki apa tuh? Alas, paham lah. Berarti apa yang inovasi dia? Dia membaiki atau membangun kembali, memperbesar inovasi juga, memperbaiki inovasi juga. Kayak kita nih, kelas kita dulu kadang pakai keramik. Nah, sekarang dikeramiki orang, diberi orang keramik, berarti renovasi. Sama halnya juga dengan Masjid Nabawi. Seperti itu dulu kecil. Nah, tapi karena orang Islam sudah banyak orang yang masuk Islam, makin tahun makin banyak, lalu akhirnya diperbesar Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ini khalifah yang berapa? Khalifah yang keempat. Jadi Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh, Utsman bin Affan juga meninggal karena dibunuh. Lalu terjadi kekosongan kepemimpinan. Lalu akhirnya dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Lalu apa saja yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah? Silakan dibaca lagi.
yang pertama dulu pergantian pejabat negara. Jadi dulu waktu zaman Sayyidina Utsman itu banyak diangkat dari keluarga Sayyidina Utsman. Oleh Ali bin Abi Thalib diganti. Diganti oleh Ali bin Abi Thalib pejabat-pejabat tersebut. Lalu banyak yang akhirnya tidak suka dengan beliau dengan Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian mengenai keuangan negara. Jadi dulu di mana-mana pejabat yang dianggap tidak layak atau melakukan tindak memperkaya diri, ini apa namanya korupsi. Nah, siapa pejabat yang dianggap memperkaya diri karena jabatannya lalu dipecat. Kemudian memajukan bidang ilmu bahasa. Nih, dulu Al-Qur'an itu tahu lah ya, kada betitik, kada berbaris. Nah, dulu Al-Qur'an sebelum zaman Sayyidina Ali itu kada betitik, kada berbaris. Coba ikam bayangkan tuh apa bacaannya. Nah, kawa kada ikam baca? Kawa. Seandainya kada betitik, kada berbaris apa? Nah, kayak apa ikam bayangkan? Tapi orang bahari dasar harat-harat bahasa Arab. Nah, setelah orang banyak masuk Islam bukan dari bangsa Arab, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, bahkan ada yang dari Persia. Akhirnya mereka belajar bahasa Arab supaya nyaman belajar bahasa Arab, lalu dikasih titik, dikasih apa lagi? Baris. Nah, kemudian bidang pembangunan. Jadi dulu ibu kota asalnya di Madinah. Zaman Abu Bakar di Madinah ibu kota. Kalau kita ibu kota di mana? Iya, Jakarta. Kalau dulu ibu kotanya di negara waktu itu zaman Khalifah Abu Bakar, ibu kotanya di Madinah. Umar di Madinah, Utsman di Madinah juga. Zaman Sayyidina Ali di Kufah. Sampai di sini kata-kata apa yang kalian ingin tanyakan? Nepotis itu apa nak? Nepotis. Nah, nepotis ini mengangkat seorang jadi pejabat karena keluarga. Nah, contohnya bagaimana Pak contohnya? Contohnya misalnya ada presiden, jadi presiden. Nah, lalu hendak mengangkat gubernur atau melantik gubernur atau melantik menteri. Lalu yang dilantiknya bukan karena kemampuannya, tapi karena ia anakku Pak. Nah, atau apa? Oh, itu karena anakku, lalu aku angkat jadi menteri. Padahal orangnya tidak mempunyai kemampuan menjadi menteri. Itu namanya nepotis. Atau sekarang namanya nepotis. Paham? Kita bagi kelompok. Di kelompok lah. 2 1 2 1 2 3 berarti. Coba 1 1 lagi. 1. Nanti nomornya. 2 3 1 Iya. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Tadi sudah. Yang kena 1 sebelah sini, yang kena 2 sebelah sini, yang kena 3 sebelah sini. 1 kumpul di sini, 2 kumpul di sini, 3 kumpul di sini. Disatukan aja intinya.
Nah, sekarang seperti biasa, Bapak akan bagikan masing-masing kelompok ini kelompok. Nah, biasa apa? Supaya mempermudah kalian mencari atau berdiskusi. Buka aja dulu. Buka. Nah, ini ada lembar untuk berdiskusi. Jadi ingat, ketika berdiskusi semuanya harus aktif. Jangan sampai ada yang tidak aktif, karena nanti juga dinilai kelompok mana yang paling aktif atau kelompok mana yang salah satunya walaupun 3 aktif tapi satunya guring ya. Nah, itu mengurangi nilai. Jadi kerjasamanya yang dibagusin. Nah, silakan dicari tentang kisah keteladanan dalam hal kepemimpinan Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi sambil berbagilah, sambil dibagi. Masih ingat caranya website? Masih ingat caranya buka website? Kalau sudah selesai dengan YouTube-nya bisa dibuka websitenya. Biar sambutin nggak dapat. Kalau banyak lebih baik. Nomor apa? Skip sini. Jangan sampai lupa judulnya, ingatlah judulnya jangan sampai lupa supaya ada bukti. Oh, judulnya apa, websitenya ini. Nah, kalau kita tahu judul, nah itu bagus sebagai bukti bahwa kita benar-benar mencari. 1 menit lagi. Nah, ya. Yang mempresentasikan ditulis juga. Jadi 1 kolom bisa 2 orang. Yang mempresentasikan itu ada kolom-kolom yang mempresentasikan. Nah, dicatat juga. Jadi semuanya karena bagian ada yang mempresentasikan, semuanya karena bagian yang mempresentasikan. Udah, ya. Nah, sekarang coba maju. Kata kelompoknya siapa? Siapa namanya yang ditulis pamulaan? Nomor 1. Maju. Maju dulu ke sini, maju. Ini juga siapa yang namanya? Panjang atau gini aja. Yang siapa? Panjang maju. Nah, berarti kelompok itu yang maju. Paham? Yang siapa? Panjang maju. Nah, pas panjang berarti itu yang maju. Paham? Dik siapa? Pendek maju. Pas pendek itu yang maju. Tapi kalau misalnya itu untuk melatih konsentrasi kalian. Siap. Yang siapa? Panjang maju. Ya. Dik
dek siapa pendek maju. Nah. Dek siapa panjang maju. Jang siapa pendek maju. Nah ini pendek. Nah, ini latihan dulu. Kami dari kelompok seperti biasa. Yang lain, yang kelompok lain dengarkan. Nah, perkenalkan nama kelompoknya apa? Kami dari kelompok. Kalau ada yang masih tempat itu. Belajar ini. Terus ya bisa. Ya silakan duduk. Ayo, tanyakan. Apa arti cahaya? Cahaya apa? Cahaya. Ya cahaya apa? Jadi Nur Nurain ini menjelaskan artinya yang memiliki dua cahaya. Nah, nanti dilengkapi lagi nantilah diskusinya. Ya silakan duduk. Selama menjadi khalifah adalah satu menaklukkan daerah azab dan Persia, dua menaklukkan Khurasan dan Nasyabur, tiga setiap hari Jumat beliau akan mendekatkan seorang budak, empat menemukan Usmaniyah yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa? Tidak ada yang tanyakan kelompok sini, ada yang tanyakan tentang kelompok sini. Hah? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Kita simpulkan bersama-sama dari yang kalian pelajari tadi atau hasil diskusi tadi. Jadi kita simpulkan seperti apa gaya kepemimpinan beliau? Apa? Lemah lembut. Apa lagi? Hah? Penyabar. Apa lagi? Penyantun. Kemudian Ali bin Abi Thalib? Tegas. Apa lagi? Disiplin. Nah, kalau kita disiplin berarti tepat waktu. Apa lagi? Membela? Iya, membela kebenaran. Jadi itu kesimpulannya. Nah, jadi Utsman bin Affan walaupun memiliki sifat berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, sekarang Bapak bagikan tugas individual, berarti tugasnya harus dikerjakan sendiri. Paham? Makanya jangan sampai lupa. Langsung dipilih yang mana yang menurut kamu benar. Nah, jadi soalnya ini menggunakan soal AOTS atau soal hot. Kalau soal panas berarti apa? Bukan. Jadi yang maksudnya AOTS ini adalah soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Jadi soalnya membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Nah, contohnya di situ. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Contohnya, memerintah selama 12 tahun dari 644 Masehi sampai 656. Kemudian menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar, memiliki gelar pemilik dua cahaya, kemudian membersamai Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Pernyataan di atas yang sesuai dengan kisah Utsman bin Affan terdapat pada nomor berapa? Itu kan ada A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Artinya kalian harus
menelaah yang mana ini yang termasuk sesuai dengan sisa Utsman bin Affan. Kita umumkan pemenang dari kerja kelompok tadi atau dari hasil diskusi tadi. Kita akan umumkan pemenangnya. Nah, ini yang kalian tunggu. Kelompok yang memperoleh nilai tertinggi jatuh pada kelompok Jamal. Untuk kelompok Jamal. Nah, sekarang silakan satulah kelompoknya siapa di sini? Nah, situ. Ini. Dari pembelajaran tadi, nah, kira-kira apa masukan kalian untuk Bapak? Nah, apa masukan kalian untuk Bapak? Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa? Untuk sini, apa masukannya? Apa yang perlu ditambah? Ditambahi apa misalnya? Perlukah ditambahi kelompoknya? Hah? Diurupakan. Ya, kelompoknya nanti diurupakan atau ditukar dengan yang bagus. Kemudian bagaimana sinyalnya? Sinyalnya nyaman kah? Nyaman sudah. Ada yang kesulitan? Apakah tidak ada? Kalau ada, nah nanti kita perbaiki sama-sama supaya nanti belajar untuk membuka lebih bagus. Jadi untuk selanjutnya nanti persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi disiapkan pelajaran yang telah lalu mulai dari surah Al-Kafirun sampai dengan pelajaran kisah keteladanan Nabi dan sahabatnya. Nah, itu dibaca dan diulang-ulang kembali atau penilaian akhir semester mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Dibacakan doa tadi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada kesalahan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.